Mungkin itu adalah hak dan wewenang seorang pelatih yang lebih tahu tentang skuadnya. Biar gimana pun memang hanya ST yang benar-benar paham tentang apa yang dibutuhkan oleh tim. Ya karena pelatih itu memiliki wewenang penuh dan hak prerogatif. Agak mengejutkan memang keputusan Sinteyong kali ini, sampai-sampai ada seorang netizen yang mengatakan, coba kasih tahu saya tutorial cara coret pemain nomor 22 ini. Karena penilaian objektif dari para netizen yang ngerasa bahwa pemain ini kurang kontribusi dan biasa-biasa aja kualitasnya ketika bermain di liga. Sampai-sampai banyak yang menyangkal bahwa pemain ini memiliki orang dalam yang begitu kuat. Dan bahkan orang dalamnya sendiri pun mengatakan bahwa dia tidak terlibat dalam masalah ini. Di situ ia menegaskan bahwa ini penuh hak prerogatifnya Sinteyong dalam memilih pemain. Bahkan dia bersedia jika pemain yang dianggap sebagai pemain titipan dirinya ini untuk dicoret. Nah, sekarang begitu Sinteyong kembali membuat kontroversi dengan mencoret Sadil Ramdhani, mulai rame dah nih, membuat publik kaget dengan keputusannya yang sekarang ini. Dan ternyata setelah diteliti, Sadil Ramdhani ini mengalami. Hola, salam fans Garuda. Setelah sebelumnya STY tidak membawa Stefano Lillipali dan lebih mengutamakan Dendi Sulistiawan dibawa ke Piala Asia, kini STY kembali membuat keputusan yang begitu kontroversial dan terlalu menjadi pertanyaan bagi banyak publik, netizen, para penggemar pecinta sepak bola Indonesia. Jika kita melihat squad list terupdate dari Piala Asia 2023, tim nasional Indonesia ini dihuni nomor 1 ada Riyandi, nomor 2 ada Yaakob Sayuri, nomor 3 ada Elkan Bagot, nomor 4 ada Jordi Amat, nomor 5 ada Rizky Ridho, nomor 6 ada Sandy Walsh, nomor 7 ada Marcelino Ferdinand, nomor 8 ada Witan Sulaiman, nomor 9 ada Dimas Derajat, nomor 10 ada Egy Maulana Fikri, nomor 11 ada Rafael Strike, nomor 12 ada Arhan Pratama, nomor 13 ada Edo Febriansyah, nomor 14 ada Asnawi yang baru pulih dari cedera, nomor 15 ada Ricky Kambuaya, nomor 16 ada Hoki Caraka, nomor 17 kembali dimasukkannya Adam Alis untuk menggantikan satu pemain yang baru saja dicoret, kemudian Ramadan Sananta di nomor punggung 18, nomor 19 ada Wahyu Pras, kemudian nomor 20 ada Sain Patinama, nomor 21 Hernando Ari, nomor 22 adalah Lord Dendi Sulistiawan, nomor 23 Mark Klok, nomor 24 Ivar Jenner, nomor 25 Justin Hubner, nomor 26 Syahrul Trisna dengan pelatih kepala Sinteyong. Nah, mengacu daripada skuad yang kita lihat tadi, kita tidak menemukan nama Sadil Ramdhani yang dibawa ke dalam skuad Piala Asia kali ini. Padahal pemain abroad yang merumput di salah satu klub Liga Malaysia ya, Sabah FC ini telah menampilkan permainan terbaiknya di Liga Super Malaysia. Dan dia juga memiliki kontribusi menjadi penyelamat tim nasional Indonesia dari kekalahan melawan Filipina ketika kita bermain stuck 1-1 di kualifikasi Piala Dunia beberapa waktu lalu. Ya, tanpa adanya Sadil, tidak ada pemain lokal yang mampu menjebol gawang lawan. Bahkan seharusnya kita ini bisa kalah 2 kali. Setelah sebelumnya kita dihancurkan Irak 5-1 dan kita bahkan hampir kalah di Manila melawan Filipina 0-1. Untungnya ada pergerakan dari Ricky Kambuaya dan berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Sadil Ramdhani dalam memperdaya kiper Neil Eitridge sehingga Indonesia terhindar dari kekalahan kedua dan membuat tim nasional Indonesia setidaknya masih ada harapan di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua. Inilah yang menjadi pertanyaan bagi para netizen tentang keputusan kontroversial Sinteyong yang kedua kalinya mencoret Sadil Ramdhani yang paling mobile dan memiliki daya jelajah paling tinggi di antara para pemain lokal lainnya. Bahkan Sinteyong kembali menarik Adam Alis, seseorang yang telah ia coret sebelumnya bersama Arkan Fikri. Dengan kembali menarik Adam Alis yang sebelumnya pernah ia coret untuk menggantikan Sadil Ramdhani. Sebelumnya STY juga sudah memaksakan seorang Asnawi Mangko Alam yang baru pulih dari cedera, walaupun sempat diturunkan ketika melawan Iran ya, untuk bersiap ke Piala Asia. Nah, selain itu juga, para netizen ini begitu geram dengan keputusan STY yang mengabaikan Stefano Lillipali tetapi lebih memilih Dendi Sulistiawan dan juga Dimas Derajat serta anak muda Hoki Caraka untuk bermain di Piala Asia. Mungkin itu adalah hak dan wewenang seorang pelatih yang lebih tahu tentang skuadnya. Biar gimana pun memang hanya STY yang benar-benar paham tentang apa yang benar-benar dibutuhkan oleh tim. Ya, karena pelatih tim memiliki wewenang penuh dan hak prerogatif. Agak mengejutkan memang keputusan Sinteyong kali ini, sampai-sampai ada seorang netizen yang mengatakan, coba kasih tahu saya tutorial cara coret pemain nomor 22 ini. Karena penilaian objektif dari para netizen yang ngerasa bahwa pemain ini kurang kontribusi dan biasa-biasa aja kualitasnya ketika bermain di liga. Sampai-sampai banyak yang menyangkal bahwa pemain ini memiliki orang dalam yang begitu kuat.
Dan bahkan orang dalamnya sendiri pun mengatakan bahwa dia tidak terlibat dalam masalah ini. Di situ ia menegaskan bahwa ini penuh hak prerogatifnya Sinteyong dalam memilih pemain. Bahkan dia bersedia jika pemain yang dianggap sebagai pemain titipan dirinya ini untuk dicoret. Nah, sekarang begitu Sinteyong kembali membuat kontroversi dengan mencoret Sadil Ramdhani, mulai rame dah nih, membuat publik kaget dengan keputusannya yang sekarang ini. Dan ternyata setelah diteliti, Sadil Ramdhani ini mengalami cedera ketika berhadapan fisik melawan pemain Iran di pertandingan terakhir uji coba kemarin saat Indonesia dibantai 0-5 melawan 10 orang pemain lapis kedua Iran. Tentunya dengan ini Sinteyong tidak akan memaksakan pemain Sabah FC ini untuk terus mengikuti tim nasional Indonesia. Karena bagi seorang pelatih yang profesional, karir dan keselamatan pemainnya jauh lebih penting ketimbang hanya 1-2 event saja. Apalagi di saat yang sama kita masih menunggu kedatangan Shane Patinama yang sedang berada di kampung halamannya untuk menemani ibunya yang sedang sakit. Belum lagi kebugaran Asnawi juga masih perlu dipertanyakan karena baru saja pulih dari cedera. Nah, bagi publik ini juga menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan dan bikin was-was bagi para netizen tentang kesiapan para pemain Garuda untuk pentas di Piala Asia nanti karena beberapa punggawa dilanda masalah yang di luar dugaan. Itulah kenapa para ofisial serta ketum PSSI berupaya untuk terus menaturalisasi pemain yang memiliki kualitas di atas rata-rata demi menambal kedalaman skuad sekaligus untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang di luar dugaan seperti ini. Karena itu jangan ada lagi skat antara pemain lokal maupun pemain keturunan. Karena siapapun mereka selagi memiliki niat dan memiliki darah Indonesia, mereka itu berhak membela merah putih di kancah internasional. Kita sebagai pemain ke-12 cukup mendukung mereka dan mendoakan yang terbaik, walaupun harapan kita ini sangat kecil untuk bisa lolos fase grup. Dan jangan lupa, event kita kan bukan hanya Piala Asia kali ini saja, masih ada event-event berikutnya yang harus kita lalui. Salah satunya kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua zona Asia. Tentunya mungkin akan ada progres yang signifikan nantinya. Kita nantikan saja tiga para pemain keturunan yang lain mulai bergabung dan sudah siap untuk membela tim nasional Indonesia saat berhadapan Vietnam 2 kali di bulan Maret dan menghadapi laga home kita melawan Irak dan juga Filipina untuk pertandingan penutupnya. Karena itu kita support saja perjalanan tim nasional Indonesia di campaign Piala Asia 2023 Qatar kali ini. Yang mana memang jangan terlalu berharap banyak dan berekspektasi tinggi tentang pencapaian Garuda di event ini. Paling enggak kita hanya bisa berdoa, berharap, serta memberikan semangat agar tim nasional Indonesia memberikan yang terbaik bagi bangsa ini dan pulang dengan kepala tegak apapun posisi mereka nanti. Setidaknya jangan terlalu menekan mental mereka yang secara materi rataan usia para pemain kita ini adalah yang termuda di Piala Asia dengan 24, sekian tahun. Ditambah minim jam terbang di level Asia karena faktanya kualitas pemain kita ini sebenarnya masih di level mediocre dengan beban ekspektasi hingga pressure yang sangat tinggi. Karena pressure yang mereka rasakan jauh lebih berat di atas lapangan ketimbang hanya penilaian kita yang cuma bisanya duduk manis mengamati dan menikmati jalannya pertandingan. Namun pengennya menang terus dengan ekspektasi yang begitu tinggi tanpa peduli kualitas bahan materinya seperti apa. Sampai di sini pembahasan kita tentang info terupdate penyebab Sadil Ramdhani dicoret oleh Sinteyong dan tidak jadi dibawa ke Piala Asia dan bahkan kembalinya Adam Alis untuk menggantikannya. Terima kasih telah menonton. Leave your comment below. See you and thanks for watching.